Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Mursida Utami dari SDN 1 Segala Muger. Saya Lucia Kristanti dari SDN 2 Gunung Terang. Saya Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lucy, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Lucy sama Bu Fitri mau lakukan proses coachingnya. Iya Bu. Iya. Nah di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Di sini saya akan membahas sebelum proses coaching, jadi saya akan membahas tentang rubrik penilaiannya gitu. Nanti dalam rubrik penilaian ini saya akan melihat apakah Bu Lucy sudah melakukan langkah-langkah pada proses coaching, kemudian apakah sudah melakukan alur tirta, kemudian apakah sudah pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apakah sudah menanggapi pertanyaan Fitri dengan baik sehingga mencapai solusinya. Kemudian di sini yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu capai pada saat coaching ini berlangsung? Di sini saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi. Ya. Yang pertama kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot pastinya. Lalu juga saya akan mengembangkan periksaan saya, kehadiran saat berhadapan dengan coaching. Dan yang ketiga juga saya akan mendengarkan dengan aktif apa saja yang disampaikan oleh coaching tersebut. Oke, ada 3 kompetensi artinya yang akan dikembangkan. Kira-kira ada nggak kompetensi yang paling spesifik yang akan ditingkatkan di proses coaching ini? Kebetulan saya ingin sekali mengembangkan bagaimana menjadi pendengar yang baik. Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengar yang aktif, ya, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengenai masalah yang dihadapi oleh coach saya nanti. Oh iya, ya untuk mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kemudian indikator apa saja yang akan dikembangkan dari 2 kompetensi itu? Dari 2 kompetensi itu, saya ingin mengembangkan bagaimana si coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya, baik. Artinya di sini kita sudah membahas tentang kompetensi apa saja, kemudian kompetensi spesifik, kemudian indikatornya. Semoga nanti dalam proses coaching Bu Lucy sama Bu Fitri kompetensi itu sudah dapat dilaksanakan ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Nanti saya sebagai observer mengamati ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya Ibu Lucy? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Apa kabarnya? Kabar saya tidak begitu baik Bu. Kenapa? Ada sesuatu yang saya pikirkan Ibu. Ada apa Bu? Kok sepertinya ada yang kurang menyenangkan ini? Iya, memang Ibu. Jadi memang ada yang saya pikirkan. Memang sedikit sih Bu masalahnya itu masalah kecil, tapi kecil-kecil juga dipikirkan jadi tambah berat gitu Bu. Jadi dada saya sesak, pusing saya Bu mikirin persoalan ini Bu. Waduh. Ada apa ini Bu? Kenapa kalau boleh saya tahu? Iya, jadi begini Bu permasalahannya. Saya ini kan punya anak murid Bu. Nah, anak murid saya itu sebenarnya siswa yang pintar Ibu, tapi akhir-akhir ini dia ini tidak masuk sekolah Ibu. Begitu dia masuk sekolah Bu, dia malah buat masalah Bu. Saya bingung Bu, jadi mikirin dia terus. Oh gitu. Jadi sebenarnya dia anak yang pintar, Iya. tapi dia jadi malas dan belakangan lebih banyak mengganggu temannya kalau masuk. Iya Ibu, betul. Oh. Jadi kalau lantas apa yang akan Ibu lakukan, tindakan Ibu terhadap anak murid tersebut apa? Apa Ibu sudah melakukan sesuatu? Tentu saja Bu, saya sudah lakukan sesuatu. Saya itu sudah berbincang-bincang dengan dia, tapi
dianya seperti tidak ada rasa tanggung jawabnya, Bu. Saya itu sudah melakukan seperti yang dikatakan oleh Ibu loh, disarankan oleh Ibu melakukan segitiga restitusi, tapi anak tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati itu, Bu. Apa ibu diam saja kalau setelah itu apa ibu diam saja kalau melihat anak tuh semakin berulang? Tentu saja tidak, Bu. Nah itu, Bu, yang saya pikirkan sekarang ini, Bu. Jadi apa yang ingin ibu dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Saya ini harapan saya anak tersebut bisa menjadi lebih baik, Bu. Tidak malas lagi, dia jadi berprestasi lagi seperti itu, Bu. Dan masuk kembali sekolah dan juga bisa menggali potensi dirinya lagi itu, Bu. Jadi intinya ibu ingin anak itu kembali ke seperti semula, jadi anak yang baik dan sopan ya Bu ya. Iya, Bu. Berarti hal itu terjadi atau perubahan terjadi pada anak tersebut baru tahun ini saja Bu? Iya, Ibu, baru tahun ini. Tahun lalu dia tuh ya lumayan pintar, Bu. Jadi tidak seperti ini. Gitu. Jadi kira-kira tindakan apa yang akan ibu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Iya, rencananya sih, Bu, nanti saya akan berbicara lagi dengan dia, dengan anak tersebut, tapi di waktu eh, di waktu yang senggang, Ibu. Jadi kan kemarin kan saya udah bicara dengan dia tuh saat jam istirahat. Mungkin dia malu kali ya, Bu, mengungkapkan perasaan dia, apa yang dia ungkapkan saat jam istirahat itu, karena ada 2 orang guru, Bu, di sana. Mungkin dia malu kali ya, Bu, ngomongnya. Siswinya kelas berapa ya Bu? Kelas 12, Ibu. Waduh, berarti ini sudah agak harus kita segera tangani ya Bu. Lalu kalau seandainya tadi rencana yang ibu buat kurang berhasil, atau apakah ada punya alternatif rencana lain Bu untuk menangani masalah ibu tadi? Ada sih, Bu, alternatif lain. Nanti saya akan coba untuk home visit, mengunjungi rumahnya, Bu. Saya bisa ngomong ke orang tuanya agar orang tuanya tahu kondisi dia, kondisi anaknya, bahwa anaknya ini sering tidak masuk ke sekolah dan jadi perubahan yang besar. Mungkin begitu nanti si anak tersebut bisa berubah ya, bukan bisa ada timbal balik ya di antara dua belah pihak. Saya di sekolah, orang tua mengawasi di rumah. Ya, benar-benar Bu. Ya, saya sangat setuju itu Bu. Tindakan seperti itu sebenarnya sudah sangat bagus, karena kita tidak tahu kondisi anak ini di rumah seperti apa. Bahkan mungkin orang tuanya juga tidak tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Memang komunikasi yang baik antara kita sebagai guru dan orang tua itu harus dibina Bu. Jadi kita sama-sama mengawasi anak, ada perubahan apa terhadap anak tersebut supaya kita bisa menuntunnya dengan lebih baik gitu Bu. Saya setuju Bu apa rencana ibu itu. Jadi saya tarik garis, tadi ibu punya 2 rencana ya Bu ya. Iya. Jadi ingin mengajak anaknya berbicara, berkomunikasi lagi, dan home visit, ingin menemui orang tuanya. Iya, Bu. Oke. Lalu kalau ini Bu Fitri ada alternatif tadi, kapan tuh mau dilaksanakan? Sepertinya lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. Benar, Bu. Besok insya Allah akan saya laksanakan, Bu. Saya coba komunikasi dulu. Jika tidak berhasil, yaitu saya harus mengunjungi mengunjungi rumahnya, berbicara dengan orang tuanya agar orang tuanya tahu permasalahan yang ada di sekolah tentang anaknya, Ibu. Iya. Seperti itu. Iya Bu, bagus sekali itu Bu. Saya sangat setuju. Jadi kalau ibu sudah melakukan 2 rencana Bu Fitri tadi, terus ada pembicaraan dengan orang tuanya juga. Jadi apa sih yang akan ibu lakukan seandainya ada keberhasilan, komitmen apa yang akan ibu jaga setelah itu? Komitmen yang akan saya jaga itu ya tentu saja, Bu, berkolaborasi dengan melakukan pemantauan ya, Bu. Pemantauan Seperti apa itu Bu? Iya, dari sekolah itu pemantauan dari diri saya, dari sekolah sebagai wali kelasnya saya memantau anak tersebut. Kemudian
yang memantau dari rumah itu orang tuanya Bu. Jadi biar ada kolaborasi antara kami Bu, biar ada perubahan dari anak tersebut. Nah, bagus sekali tuh Bu untuk diterapkan. Pokoknya semoga ini semua dapat direalisasikan, jadi anak tersebut jadi lebih baik lagi ya Bu, apalagi sudah kelas 12. Saya semakin mengerti keresahan Bu Fitri. Pastinya jadi pikiran Bu Fitri ya. Iya Ibu. Iya, jadi semoga nanti kolaborasi dengan orang tua juga akan baik, perubahan terjadi pada anak itu juga ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang perasaan Bu Fitri gimana nih? Perasaan saya cukup lega Ibu sekarang. Setelah berbincang-bincang ya, Bu, dengan ya. Ibu. Tadinya tuh Iya Bu Lucy, tadi sudah melakukan proses coachingnya dengan Bu Fitri. Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah. Di sini pada saat pasca observer, saya di sini akan menanyakan kepada Bu Lucy ya, kira-kira kompetensi yang sudah dibicarakan pada saat pra observer tadi, ada 3 kompetensi ya Bu ya, kira-kira sudah dilaksanakan atau belum? Kalau menurut saya, apa yang saya rencanakan sebelum observasi Ibu lakukan tadi sudah saya laksanakan. Jadi saya sudah mengikuti alur kita. Saya menanyakan tujuan dari coach saya, identifikasi masalah apa yang dia sampaikan, lalu rencananya bagaimana menemukan solusi dari permasalahan masalahnya, serta komitmen apa yang akan dia bina selanjutnya. Dan selain itu juga saya sudah mendengarkan dengan baik bagaimana dia menceritakan masalahnya dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Iya, Alhamdulillah. Artinya dari 3 kompetensi yang kita bicarakan tadi sudah dilaksanakan ya Bu ya. Saya juga sudah melihat dari saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Bu Lucy dan Bu Fitri sudah melaksanakan alur peta. Kemudian Bu Lucy juga sudah mendengarkan dengan baik. Kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi itu kan sudah terlaksana nih Bu. Nah, kira-kira ke depannya nih apa aja nih yang akan dikembangkan kembali dari kompetensi yang lain seperti itu. Oke, yang jelas ada 2 hal yang ingin saya kembangkan lagi Bu setelah saya menjadi coach tadi. Saya ingin lebih dalam lagi mendalami tentang alur tirta. Iya. Jadi dari situ saya akan coba menemukan kata kunci apa yang disampaikan dari coach saya, sehingga dari kata kunci itu saya akan mencoba membuat pertanyaan berbobot untuk memancing ide-ide atau solusi yang akan dibuat oleh coach saya nanti. Iya, baik, bagus ya Bu ya. Jadi dari kompetensi yang sudah ada, Ibu akan mengembangkan lagi alur tirtanya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ingin mencari kata kunci sehingga dapat memberi solusi yang baik ya Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, dari observasi hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga untuk kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Bagaimana kira-kira Bu caranya untuk dapat lebih ditingkatkan lagi? Saya pastinya akan lebih sering melakukan coaching, Iya. mungkin dengan rekan-rekan sejawat, dan juga saya akan lebih banyak belajar lagi mencari kata-kata kunci atau dari sampaian orang lain terhadap saya. Iya, semoga semuanya dapat terlaksana ya Bu ya. Kemudian kompetensinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Amin. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama Bu Lucy. Semangat. Terima kasih Bu. salam guru penggerak, Tergerak. bergerak, menggerakkan. Terima kasih.